Era digital yang sangat berkembang pesat di Indonesia menyebabkan personal branding menjadi salah satu aktivitas yang familiar di tengah-tengah masyarakat. Melalui platform-platform media sosial, seorang advokat dapat mulai membentuk citra dirinya sendiri di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukumnya. Sebagaimana yang kita ketahui, personal branding itu adalah merupakan cara di mana seseorang dapat membentuk citra dirinya sendiri sehingga tercipta satu persepsi masyarakat akan dirinya yang terlihat melalui berbagai prestasi, keahlian, serta perilaku sehari-hari. Nah, dengan melakukan personal branding ini, maka seorang pengacara bisa membentuk satu kepercayaan dan loyalitas kepada orang lain. Personal branding di sosial media memiliki banyak sekali manfaat. Selain si advokat bisa lebih dikenal dan dipercaya oleh publik, personal branding di media sosial juga dapat membuka jalan karir bagi seorang advokat untuk mendapatkan klien baru ataupun kasus baru sesuai dengan bentuk penilaian dari masyarakat. Tak dapat kita pungkiri bahwa personal branding di media sosial sangat penting untuk kita miliki dan kita lakukan. Namun, urusan membangun personal branding di sosial media ini tidaklah semudah untuk dilakukan. Maka karena itu, seorang advokat yang ingin membentuk personal branding harus panjang sabar dan harus mau melakukan langkah-langkah yang tepat untuk membentuk personal branding yang baik, yang kuat di media sosial. Lalu, langkah-langkah atau cara apa yang harus dilakukan seorang advokat untuk bisa membangun personal branding yang baik di media sosial? Berikut ulasannya. Langkah pertama, yakini dengan membuat profil yang baik di media sosial. Ingat bahwa advokat juga adalah makhluk visual, sehingga cenderung sekali tertarik untuk melihat hal-hal yang menarik dan indah. Begitu juga dengan sosial media, di mana orang lebih cenderung tertarik untuk melihat dan mengikuti akun-akun yang memiliki profil sangat menarik dan indah. Untuk itu, buatlah profil sosial mediamu yang semenarik mungkin dengan cara misalnya menggunakan foto profil yang menarik, bio atau deskripsi yang sangat menginspiratif, dan juga perindahlah feed sosial mediamu dengan baik dan benar. Langkah kedua yang bisa dilakukan oleh seorang advokat untuk membangun personal branding yang tepat di media sosial adalah dengan fokus pada media yang tepat. Memang saat ini kita melihat sangat banyak sekali media sosial. Untuk itu, dalam rangka untuk membangun personal branding yang baik, kita tidak perlu aktif di semua media sosial tersebut. Para advokat bisa
fokus di media yang dapat hanya menampung bakat dan kemampuan kita selaku pemberi jasa bantuan hukum. Misalnya, memiliki bakat dalam membuat sebuah konten, maka fokuslah untuk membangun personal branding kita tersebut di media sosial, misalnya YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Karena media-media sosial lainnya, konten video tidak dapat ditampung secara maksimal. Begitu pula seandainya seorang advokat memiliki minat dalam hal bidang menulis, tentu dianya bisa memilih untuk menggunakan media sosial seperti blog, WordPress, ataupun wadah-wadah lain yang terkait untuk bisa menampung kreativitas tersebut. Selanjutnya, memiliki ciri khas. Menjadi pribadi yang memiliki ciri khas tertentu akan lebih memudahkan publik untuk mengenal diri kita selaku advokat. Mereka akan teringat langsung kepada si advokat karena si advokat tersebut memiliki perbedaan yang lain daripada yang lainnya. Menjadi berbeda itu bukan aneh kok, namun kita sebagai advokat harus percaya diri bahwa ciri khas kamu itulah yang nantinya menjadi kekuatan. Oleh karena itu, jangan pernah malu untuk menjadi berbeda dari yang lainnya. Misalnya, tren seperti kepala botak atau pelontos yang banyak dipilih oleh advokat, atau juga agak sedikit berkucir, atau juga advokat yang memiliki rambut agak sedikit panjang, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu ciri khas yang bisa menjadi satu pembentuk dalam ingatan seseorang yang mengingat kita sebagai advokat. Dengan demikian, personal branding telah terbentuk dan terbangun di mata masyarakat. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan seorang advokat untuk membangun personal branding yang handal di media sosial adalah dengan menemukan dan memposting konten-konten yang spesialis sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian si advokat. Memang untuk membangun personal branding yang kuat di media sosial, seorang advokat harus memiliki satu bidang keahlian ataupun minat tertentu yang sesuai dengan bidang hukum profesi yang sudah ditentukan sebelumnya. Minat dan keahlian ini tentu akan dimanfaatkan untuk membuat publik cepat mengingat akan diri si advokat tersebut. Misalnya contoh, seorang advokat fokus pada bidang hukum keluarga, di mana dianya sering menangani masalah-masalah tentang kasus perceraian baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Untuk mendukung hal ini, maka si advokat tersebut bisa membuat posting-postingan ataupun konten video yang terkait dengan pembahasan masalah hukum keluarga ataupun penanganan kasus perceraian. Misalnya tutorial tentang membuat gugatan perceraian, atau bagaimana cara menggali keterangan dari satu orang saksi ataupun lainnya. Kemudian juga masalah minat ini juga
menjadi satu hal yang bisa kemudian kita sajikan kepada warga net, sehingga dianya juga bisa cepat mengingat kita akan kemampuan dan minat yang sudah kita posting sebelumnya di media sosial tersebut. Langkah berikutnya adalah rajin mengupdate profil sosial media secara rutin. Nah, publik sebenarnya sangat tertarik untuk mengikuti seseorang yang ada di media sosial yang selalu mengupdate dirinya. Untuk itu, buatlah update-update profilmu yang inspiratif sehingga publik dapat mengikuti hal-hal yang positif yang kita bagikan atau kita berikan ke mereka. Cara membangun personal branding bagi advokat di media sosial yang berikutnya adalah dengan cara memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, berbagai platform sosial media menyediakan berbagai fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh seorang advokat untuk mendapatkan nilai-nilai yang positif ataupun potensial klien yang banyak. Untuk itu, jangan bosan-bosan untuk menggunakan fitur-fitur tersebut untuk membrand diri kita selaku advokat di sosial media. Cara membangun personal branding bagi advokat yang selanjutnya adalah memilih target audiens yang tepat dan berdaya guna. Untuk bisa secara cepat membangun personal branding, maka kita selaku advokat harus bisa memilih target audiens kita secara tepat sasaran. Maksudnya di sini tepat sasaran adalah audiens yang merupakan potensial klien yang kita harapkan bisa menjadi klien kita, maka merekalah yang seharusnya kita incar, karena mereka juga akan kita bentuk nanti untuk lebih tertarik terhadap minat yang kita miliki ataupun kemampuan skill yang kita tawarkan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan membangun relasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, advokat selalu dituntut untuk bisa membangun relasi yang baik di sosial media. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti orang-orang yang inspiratif, atau bisa juga bergabung ke dalam suatu komunitas yang sesuai dengan bidang kita untuk dapat mengerjakan proyek-proyek ataupun hal-hal yang sesuai dengan keahlian yang kita tawarkan. Tentu dengan membangun relasi ini akan membuat banyak orang semakin tertarik akan profesi jasa hukum yang kita tawarkan dengan melihat kepribadian kita, aktivitas kita sehari-hari yang sudah kita posting di media sosial, dan atau melihat profil kita di media sosial. Tentu dengan ketertarikan ini akan membuat mereka untuk memfollow atau mengikuti akun media sosial si advokat tersebut. Langkah selanjutnya yang bisa diterapkan oleh seorang advokat untuk membangun dan meningkatkan personal brandingnya di media sosial
adalah dengan membuat satu strategi dalam setiap pembuatan konten. Ingat, sebelum seorang advokat membuat satu buah konten, maka perlu untuk memikirkan strategi apa yang bakal dilakukan agar nantinya konten tersebut dapat menarik banyak minat dari para audiens atau target yang menjadi klien kita. Untuk itu seorang advokat harus selalu up to date terhadap perkembangan media dan selalu memikirkan ide-ide of the box yang bisa membuat audiens tertarik untuk melihat konten kita sebagai advokat dan mulai pula untuk mengikuti kita karena konten tersebut. Langkah berikutnya adalah dengan memaksimalkan sosial media untuk hal-hal yang bersifat positif. Ingat, sebagai seorang yang dikenal publik, tentu seorang advokat harus menjadi pribadi yang positif, karena semua tindakan kita tidak terlepas dari mata para audiens ataupun masyarakat umum. Untuk itu, kita selaku lawyer harus perlu berhati-hati serta bertindak secara bijak dalam memposting sebuah konten. Jangan sampai kita membuat postingan konten yang bersifat negatif seperti menyebarkan hoaks, kemudian konten-konten yang bersifat sara dan penyebar kebencian, atau juga konten-konten yang bersifat sadis lainnya. Mengapa? Karena nanti hal ini akan bisa merugikan masa depan si advokat tersebut di hari-hari berikutnya. Karena ingat, jejak digital akan terus ada sampai kapanpun. Demikian langkah-langkah ataupun tips untuk membangun personal branding bagi advokat di media sosial. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para rekan-rekan advokat untuk membentuk personal branding yang baik dan kokoh di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya.